Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Roni Yanuar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 pertanyaan, yaitu mengenai pelatihan hipnosis atau hipnoterapi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada saya, teman-teman semua. Yang pertama yaitu, apakah belajar hipnosis itu sulit? Ya, pertanyaan yang pertama. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat untuk bisa belajar hipnosis? Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah hipnosis bisa dilakukan melalui pelatihan online? Oke, teman-teman semua ikutin channel ini terus untuk mendapatkan jawabannya. Teman-teman semua, ada yang bertanya tadi ya, pertanyaan pertama, apakah belajar hipnosis itu sulit nggak sih katanya? Ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya jawabannya yaitu mudah ya, berdasarkan pengalaman saya ketika belajar dulu, kemudian juga ada yang belajar kepada saya, ya murid-murid saya, mereka mengatakan ketika mengikuti pembelajaran di saya, yang mereka mengatakan bahwa ternyata hipnosis itu sebuah teknik ya atau sebuah seni yang mudah untuk dipelajari. Oke, jadi kesimpulannya sebetulnya teman-teman ya, belajar hipnosis itu mudah. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, saya akan di sini akan membahas dulu mengenai manfaat hipnosis dulu nih ya. Oke, berbicara tentang manfaat hipnosis, sebetulnya banyak sekali teman-teman ya. Cuman di sini saya akan bahas garis besarnya saja. Di antaranya, ya manfaat hipnosis itu yaitu bisa meningkatkan skill komunikasi kita ya. Jadi kalau kita sudah menguasai atau sudah lancar dalam skill komunikasi, sebetulnya bisa digunakan dalam berbagai macam kegiatan atau dalam berbagai macam hal ya. Di antaranya bisa kita lakukan untuk penjualan juga, baik itu penjualan offline maupun penjualan online ya. Bisa dilakukan ya ketika kita memang skill komunikasi kita itu baik. Karena berbicara mengenai komunikasi bukan hanya komunikasi verbal seperti ini, ada juga komunikasi yang bentuknya tertulis ya. Kemudian juga komunikasi yang sifatnya memang nonverbal lainnya, seperti misalnya gestur dan lain sebagainya. Artinya memang komunikasi kita akan meningkat ketika kita belajar hipnosis. Oke. Kemudian juga yang kedua, kita bisa meningkatkan mental positif. Dengan belajar hipnosis, kita nanti akan diberikan teknik-teknik, akan diberikan seni-seni tertentu untuk meningkatkan mental percaya diri kita, meningkatkan mental positif kita. Oke. Kemudian juga yang ketiga yaitu dengan belajar hipnosis itu kita ya, dengan belajar atau menguasai hipnosis itu kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan negatif tentang diri kita ataupun tentang dunia luar ya. Misalnya perasaan cemas, perasaan tidak berani dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya saya juga sekarang akan menjawab pertanyaan tadi yang kedua yaitu, lantas bagaimana syaratnya supaya kita bisa belajar hipnosis? Oke, sebetulnya syaratnya mudah saja rekan mereka. Yang pertama yaitu kita harus percaya diri. Oke, percaya diri. Karena hipnosis ini ya ilmu tentang bagaimana caranya kita mempengaruhi orang lain. Ya, untuk mempengaruhi orang lain, ya tentunya kita juga harus percaya diri. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau saya tidak percaya diri, kemudian saya ingin belajar hipnosis, bagaimana? Justru dengan belajar hipnosis, nanti teman-teman semua akan jauh lebih percaya diri. Ya, itu syaratnya. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu, teman-teman harus bisa komunikasi. Oke, ya. Komunikasi di sini bukan berarti rekan-rekan harus bisa komunikasi yang hebat ya, tapi komunikasi yang sederhana, dan yang paling penting komunikasi yang rekan-rekan ucapkan nanti bisa dipahami oleh orang lain. Lantas timbul lagi pertanyaan misalnya, kalau saya tidak bisa berkomunikasi, apakah saya memenuhi syarat untuk belajar hipnosis? Justru dengan belajar hipnosis nanti, skill komunikasi rekan-rekan akan semakin bertambah dan semakin meningkat. Oke, selanjutnya di sini, ya, tadi yang pertama kita harus percaya diri, yang kedua harus bisa komunikasi, nah yang ketiga rekan-rekan nanti setelah mendapatkan keilmuan hipnosis, tentunya nanti rekan-rekan harus melakukan praktek. Nah, praktek di sini kan bisa dengan orang-orang terdekat, keluarga atau siapapun itu. Nah, praktek hipnosis juga sebetulnya tidak hanya harus bertatap muka atau bertemu nanti dengan calon klien kita. Sebetulnya bisa juga dilakukan secara online atau via telepon. Karena memang esensi daripada hipnosis ini adalah komunikasi ya.
Jadi bagaimana komunikasi yang kita lakukan nanti kepada orang lain itu bisa tepat sasaran. Medianya banyak, bisa media telepon misalnya, atau bahkan lewat media tulisan dalam bentuk WhatsApp dan lain sebagainya. Oke, jadi praktekkan terus-menerus rekan-rekan. Kemudian syarat yang keempat, yaitu kita harus ada panduan. Ya, panduan di sini teman-teman, ketika kita belajar hipnosis, kemudian juga kita menyelesaikan pembelajaran hipnosis, harus ada mentor yang memandu rekan-rekan. Kalau rekan-rekan nanti ingin cepat bisa. Nah, di kami di sini nanti disediakan mentor-mentor yang berpengalaman yang akan memandu rekan-rekan untuk bisa melaksanakan hipnosis nanti di lapangan ataupun dalam berbagai kegiatan lainnya. Ya, artinya syaratnya itu mudah saja dan saya rasa nanti rekan-rekan bisa melakukannya. Itu yang paling penting rekan-rekan ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya, dari ketiga pertanyaan yang tadi. Berarti pertanyaan yang pertama, apakah belajar hipnosis itu sulit? Jawabannya adalah mudah. Kemudian bagaimana syarat belajar hipnosis? Tadi sudah diuraikan. Nah, yang ketiga sekarang, apakah pembelajaran hipnosis ini ataukah pelatihan hipnosis ini bisa dilakukan secara online? Ya, kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan, teman-teman, ternyata pelatihan hipnosis atau hipnoterapi juga bisa dilakukan secara online. Kenapa? Karena sekarang ini medianya banyak sekali ya, media untuk memberikan pengajaran. Kalau dulu memang agak sulit dan terbatas. Nah, kalau sekarang kan banyak. Contoh misalnya YouTube streaming, kemudian juga via Facebook atau bahkan via Zoom. Sekarang bisa dilakukan pembelajaran seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan juga jangan khawatir ketika nanti rekan-rekan akan mengikuti pelatihan online hipnoterapi. Karena nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan panduan dan rekan-rekan juga pasti bisa mempraktekannya. Karena yang paling utama itu teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini saya katakan kita bisa melakukan pelatihan hipnoterapi secara online ya. Karena nanti juga rekan-rekan diberikan panduan khusus lewat online, kemudian juga diberikan modul atau dalam bentuk e-book, PDF, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, untuk teman-teman yang mau belajar hipnosis sebetulnya nggak sulit, jadi mudah saja. Nggak perlu ribet dan lain sebagainya, selama nanti rekan-rekan mau belajar dan mau menerima pembelajarannya. Dan rekan-rekan semua, media apapun ya, selama rekan-rekan punya niat untuk bisa menguasai ilmu ini, pasti bisa dilakukan. Oke ya, saya tidak akan panjang lebar. Nah, bagi rekan-rekan semua yang memang ingin dan berhasrat untuk belajar hipnosis, teman-teman semua nanti bisa ya menghubungi saya ya, atau menghubungi tim saya juga lewat nanti ada kontak di deskripsi channel ini, atau nanti rekan-rekan juga bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah kami tetapkan. Oke, rekan-rekan semua, sekali lagi belajar hipnosis ini tidaklah sulit selama rekan-rekan mau belajar dan rekan-rekan mau menerima keilmuannya. Banyak manfaat yang akan rekan-rekan dapatkan ketika rekan-rekan mampu menguasai skill hipnosis. Bisa rekan-rekan nanti manfaatkan dalam kehidupan nyata dalam bentuk offline ataupun dalam online. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sekian dari saya, Roni Yanuar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.